Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua ini akan mengisahkan rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dukung channel Tholabul Ilmi dengan like, subscribe, dan share channel ini. Semoga Anda mendapat keberkahan dari ilmu yang dipelajari. Amin. Sejarah besar ini diawali dengan migrasinya Amr bin Amir keluar dari negeri Yaman. Sebagaimana yang dituturkan Abu Yazid Al-Ansari kepada saya, adalah bahwa dia melihat tikus besar membuat lubang di bendungan Marib, di mana mereka biasanya menyimpan air, lalu mereka alirkan sesuai dengan apa yang mereka kehendaki di tanah yang mereka miliki. Dia pun sangat memahami bahwa bendungan tidak akan lestari dalam kondisi tersebut. Sehingga dia bertekad untuk segera pergi dari Yaman. Maka dia pun bergerak cepat mengecoh kaumnya. Kemudian setelah itu ia menasihati anak bungsunya agar jika dia berlaku keras padanya dan menamparnya, maka hendaknya dia melawannya dan balik menamparnya. Maka anaknya itu melakukan apa yang dia perintahkan. Maka Amr berkata di tengah-tengah kaumnya, "Aku tidak akan diam di sebuah negeri di mana anak bungsuku telah menampar wajahku." Kemudian Amr menawarkan harta yang dimilikinya untuk dijual. Maka orang-orang terhormat dan kaya Yaman berkata, "Gunakan kesempatan marahnya Amr." Maka mereka pun membeli harta milik Amr. Bersama dengan anak dan cucunya dia pindah. Maka orang-orang Ad berkata, "Kami tidak akan diam di sini tanpa Amr." Dan mereka pun menjual barang-barangnya dan pergi keluar bersamanya, hingga akhirnya dia singgah di negeri Ak setelah melintas beberapa tempat dengan tujuan untuk mendapatkan tempat tinggal. Namun kabilah Ak memerangi mereka dan terjadilah kalah menang antara keduanya dalam peperangan yang berlangsung. Dalam hal inilah Abbas bin Mirdas mengatakannya dalam syair yang telah kami tulis sebelum ini. Kemudian Amir dan rombongannya pergi meninggalkan kabilah Ak dengan terpencar-pencar di berbagai negeri. Keluarga Jafna bin Amr menetap di Syam. Al-Aus dan Hazraj menetap di Yasrib atau Madinah. Khuza'ah menetap di Mara. Ad menetap di As-Sarah. Sementara Ad Aman menetap di Oman. Setelah itu Allah mengirimkan banjir bandang ke bendungan itu dan menghancurkannya. Dalam hal ini Allah yang Maha Tinggi telah mengabarkan pada nabinya dalam Al-Quran. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka. Yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, "Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun." Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Pohon atsel dan sedikit dari pohon sidar. Quran Surat Saba, ayat 15-16. Yang dimaksud dengan kata Al-Arimi dalam ayat di atas adalah bendungan. Kata tunggalnya adalah Arimah. Sebagaimana yang dituturkan oleh Abu Ubaidah kepada saya. Dia berkata, Al-Asya adalah anak keturunan Qais bin Salabah bin Ukabah bin Sab bin Ali bin Bakar bin Wail bin Hinbi bin Aksa bin Afda bin Jadilah bin Asad bin Rabiah bin Nizar bin Ma'at. Ibnu Hisham berkata, disebutkan bahwa Afsa bin Dumi bin Jadilah. Sedangkan Asya adalah Maimun bin Qais bin Jandal bin Syarabil bin Auf bin Sa'ad bin Dubayah bin Qais bin Salabah menulis bait syair berikut. Pada yang demikian ada teladan bagi yang mau meneladani. Banjir bandang telah menghancurkan Marib yang dibangun orang-orang Himyar agar kokoh saat banjir datang menerjang, yang menyiangi tanaman dan anggur-anggurnya. Di tempat luas tatkala mereka membagi hasilnya, kini mereka tak berdaya, tuk hanya memberikan minum pada anak-anak yang baru disapih. Ini adalah bait syair yang pernah dia tuliskan. Sementara itu Umayyah bin Abi Salt al-Sakafi. Nama Sakif adalah Kasih bin Munabih bin Bakar bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Hashfah bin Qais bin Ailan bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Atnan. Dia menulis, dari Sabah, orang-orang tinggal di Marib. Mereka membangun bendungan untuk melawan banjir yang ganas. Ini adalah syair Umayyah bin Salt. Namun ada pula yang mengatakan bahwa syair di atas adalah karya milik An-Nabiga Al-Jadi yang namanya adalah Qais bin Abdullah, salah seorang anak keturunan Jadah bin Ka'ab bin Amir bin Sasa'ah bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin.
Masalah ini adalah masalah yang panjang. Yang saya cukupkan sampai di sini saja untuk mempersingkat bahasan sesuai dengan alasan yang saya pernah kemukakan.